Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miko Adi Saputra, NIM D1A023092. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas saya karena post test 3 kali dari kuis praktikum mikrobiologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu materi praktikum. Jadi di dalam praktikum mikrobiologi itu ada 3. Yang pertama itu ada tentang media, sterilisasi, dan inokulasi. Dan yang kedua itu ada probiotik, dan yang ketiga itu ada bioaktivator dan teknologi fermentasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bioaktivator dan teknologi fermentasi. Oke, jadi sebelum kita menjelaskan tentang materi praktikum, jadi pertama-tama saya akan jelaskan tentang apa itu mikrobiologi. Jadi mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme, yaitu mikroorganisme yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Mikroorganisme ini mencakup berbagai jenis seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Studi mikrobiologi mencakup beragam aspek, termasuk struktur fungsi, reproduksi, interaksi dengan lingkungan, serta peran mereka dalam penyakit, industri, pertanian, dan ekologi. Mikrobiologi memainkan peran penting dalam bidang-bidang seperti kedokteran hewan, pertanian, teknologi pangan, dan lingkungan. Para mikrobiolog bekerja untuk memahami mikroorganisme ini dengan tujuan pengembangan berbagai aplikasi, termasuk pengobatan, vaksin, pengendalian penyakit, serta penggunaan mikroorganisme untuk reproduksi bahan makanan dan bahan kimia yang bermanfaat. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum yang ketiga, acara 3, yaitu tentang bioaktivator dan teknologi fermentasi. Jadi yang dimaksud dengan bioaktivator adalah bahan yang mengandung mikroorganisme yang dapat mempercepat proses dekomposisi serta mengaktifkan mikroba dalam tanah, yang dapat berperan dalam pengomposan sampah organik, menghasilkan energi, dan memacu tumbuh tanaman. Jadi macam-macam bioaktivator itu ada 4. Jadi yang pertama itu adalah bioaktivator pengomposan sampah organik. Yang kedua ada bioaktivator penghambat pertumbuhan hama dan penyakit tanaman dalam tanah. Yang ketiga adalah bioaktivator penghasil energi. Dan yang terakhir atau yang keempat itu bioaktivator PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Oke, jadi praktikum kita itu menggunakan 2 macam bioaktivator. Yang pertama itu adalah bioaktivator pengomposan sampah organik atau bioaktivator buah, yaitu kita menggunakan buah belimbing. Terus yang kedua ada bioaktivator PGPR, itu menggunakan akar bambu ya. Jadi manfaat bioaktivator itu ada banyak sekali ya. Yang pertama itu mendekomposisi dan memfermentasi sampah organik. Yang kedua menghambat pertumbuhan hama dan penyakit dalam tanah. Yang ketiga membantu meningkatkan kapasitas fotosintesis tanaman. Yang keempat menyediakan nutrisi bagi tanaman serta membantu proses penyerapan dan penyaluran unsur hara dari akar ke daun. Yang kelima meningkatkan kualitas bahan organik sebagai bahan pupuk. Yang keenam memperbaiki kualitas tanah. Yang ketujuh meningkatkan kualitas pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Yang kedelapan menghasilkan energi. Mungkin itu saja untuk bioaktivator. Selanjutnya itu ada teknologi fermentasi. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang teknologi fermentasi, itu ada tentang fermentasi dulu. Jadi fermentasi adalah proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan melibatkan mikroorganisme. Teknologi fermentasi merupakan salah satu metode alternatif dan murah untuk meningkatkan nilai nutrisi suatu limbah agroindustri. Jadi manfaat dari fermentasi itu yang pertama ada memperpanjang daya simpan, yang kedua meningkatkan daya cerna, yang ketiga menurunkan kadar serat kasar, yang keempat meningkatkan nilai palatabilitas, yang kelima meningkatkan nilai protein pakan, dan yang terakhir itu menurunkan kadar zat anti nutrisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi praktikum mikrobiologi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.